Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita sudah bertemu dalam mata kuliah Fisika Dasar 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 2, yaitu langsung masuk ke materi tentang besaran dan satuan. Ketika Anda berada di sekolah menengah atas, tentunya materi tentang besaran dan satuan itu sangat familiar dan sangat mudah untuk dipelajari. Apakah Anda masih ingat? Nah, kalau Anda masih ingat, bagus sekali. Tetapi kalau tidak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa meningkatkan kembali ingatan Anda tentang materi besaran dan satuan ketika Anda berada di sekolah menengah atas. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Banyak sekali sesuatu yang dapat diukur. Dan dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih pengertian mengukur itu sendiri? Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, contohnya, panjang jalan 10 km, maka 10 itu adalah nilai, sedangkan kilometer adalah satuan. Jadi, mengukur itu harus ada nilainya atau besar dan juga ada satuannya. Oke, lanjut. Nah, di sini satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran. Ditetapkan sebagai satuan. Nah, contohnya apa saja? Meter, kilometer itu adalah satuan panjang. Detik, menit, jam itu adalah satuan waktu. Gram, kilogram itu adalah satuan massa dan lain-lain. Nah, sistem satuan di sini ada dua. Yang pertama adalah sistem metrik. Sistem metrik itu terbagi dua, yaitu MKS, meter kilogram sekon, dan CGS, centimeter gram sekon. Sedangkan sistem non-metrik itu adalah sistem British. Selanjutnya, sistem internasional atau SI. Nah, ini yang sering kita pakai dalam pengukuran, jadi harus menggunakan satuan atau sistem internasional. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok yang tidak berdimensi. Kita lanjut. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Nah, mungkin di SMA sudah familiar sekali. Besaran pokok itu adalah panjang, satuan meter, singkatannya M, sedangkan dimensinya adalah L besar. Kemudian massa, kilogram, kg, dimensinya M besar. Waktu, satuan second, singkatannya S kecil, dimensinya adalah T, time. Kemudian arus listrik, satuannya adalah ampere, disingkat A besar, dan dimensinya adalah I besar. Kemudian suhu itu satuannya Kelvin, atau disingkat K besar, sedangkan dimensinya adalah theta. Yang keenam, intensitas cahaya, satuan kandela, singkatannya adalah CD, kemudian dimensinya adalah J. Yang terakhir adalah jumlah zat. Jumlah zat itu satuan mol, singkatannya adalah mol. Dimensinya N besar. Nah, itu adalah 7 macam besaran pokok.
Nah, di sini besaran pokoknya memiliki dimensi. Lalu bagaimana besaran pokok yang tidak berdimensi? Yaitu, nah, yang pertama adalah sudut datar, satuan radian disingkat rad, dimensinya tidak ada. Kemudian sudut ruang, satuan steradian, singkatannya adalah SR, tidak punya dimensi. Jadi ketujuh besaran pokok berdimensi, 2 besaran pokok tidak berdimensi ini harus dipahami. Karena dalam perhitungan kita sering menggunakan besaran-besaran pokok ini. Selanjutnya dimensi. Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi itu sendiri adalah untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Sedangkan guna dimensi yang lain adalah untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi di dalam fisika itu memang banyak sekali rumus-rumus yang kita gunakan. Kalau Anda tidak teliti, maka bisa jadi rumus yang Anda gunakan adalah salah atau tidak tepat. Nah, metode penjabaran dimensi itu yang pertama adalah dimensi ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Dan setiap suku harus memiliki dimensi yang sama. Sudah cukup jelas untuk materi dimensi? Ya, saya rasa cukup jelas. Selanjutnya, turunan dari besaran pokok itu kita namakan dengan besaran turunan. Nah, ini harus diingat. Besaran pokok jumlahnya ada 7 yang berdimensi. Sedangkan besaran turunan jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak sekali. Karena besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya, nah di sini contoh besaran turunan. Di sini A yang tidak menggunakan nama khusus. Nah, di sini untuk besaran kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Kenapa meter per sekon? Karena kecepatan itu adalah hasil bagi antara perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi satuannya meter per detik atau meter per sekon. Yang kedua adalah luas. Luas itu adalah hasil kali antara panjang dan lebar. Jadi satuan luas di sini adalah meter kuadrat. Nah, itu adalah satuan yang tidak menggunakan nama khusus. Di sini bagian B ada contoh besaran turunan dengan nama khusus. Apa saja? Nah, contoh yang pertama adalah gaya. Gaya itu satuannya Newton, itu sudah nama khusus. Gaya itu adalah hasil kali apa? Massa kali percepatan. Massa itu kilogram, percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita gabung kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan kita tidak perlu menulis satuan yang panjang karena gaya sudah memiliki besaran atau nama khusus yaitu satuan Newton. Kemudian energi, satuan Joule, daya watt, frekuensi hertz. Nah, silakan 2, 3, dan 4 Anda jabarkan. Apakah benar hasil kalinya? Sehingga menghasilkan nama khusus yaitu Joule, watt, dan hertz. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada contoh besaran turunan yang lain. Banyak sekali besaran turunan karena besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, kemudian usaha dan energi, impuls, momentum, dan masih banyak yang lainnya. Saya beri satu contoh. Tadi luas sudah. Volume. Volume itu adalah hasil kali antara panjang, lebar, dan tinggi.
panjang, lebar, dan tinggi. Nah, satuan panjang, lebar, dan tinggi adalah meter. Meter kali meter sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Dimensinya adalah L pangkat 3 karena volume. L itu adalah singkatan dari length, panjang. Nah, silahkan mencoba untuk besaran turunan yang lain. Apakah rumusnya sudah benar? Apakah dimensinya sudah benar? Nah, silahkan ini dicoba sebagai tugas Anda. Selanjutnya, di sini ada faktor pengali dalam SI, Sistem Internasional. Di sini ada faktor 10 pangkat min 18, itu kita singkat dengan ato. Simbolnya adalah A kecil. Nah, mungkin yang familiar bagi Anda adalah satuan piko. Piko, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, tera. Itu yang sering Anda dengar. Nah, di sini Anda perlu mengingat untuk femto 10 pangkat min 15, untuk piko 10 pangkat min 12, dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk mempermudah Anda dalam mengetahui dimensi dari suatu besaran turunan, maka di sini saya berikan contoh soal. Nomor 1 di sini Anda diminta untuk menentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional. Kemudian soal nomor 2 akan saya berikan kemudian. 1A, Anda diminta untuk menentukan dimensi gaya. Silahkan diingat-ingat kembali. Gaya adalah hasil kali massa dan percepatan. Anda tulis terlebih dahulu rumusnya. Kemudian dari rumus tersebut Anda tentukan satuannya. Satuan itu Anda cocokkan dengan dimensi pada besaran pokok. Maka Anda akan menghasilkan dimensi dari besaran gaya. Silakan Anda coba terlebih dahulu. Nah, di sini gaya, massa, M besar. Massa adalah kilogram satuannya. M besar, mass, kali percepatan, di tabel tadi sudah ada, LT pangkat min 2. Sehingga dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Nah, satuannya bisa dilihat dari rumusnya tadi. Satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, silakan dikerjakan untuk B, C, D, E. Di sini saya sudah memberikan kunci, namun tetap Anda harus mengerjakan kembali di buku catatan agar Anda paham bagaimana asal mulanya. Nah, Anda boleh mengerjakan satuannya terlebih dahulu, baru menentukan dimensi, atau Anda langsung bisa menentukan dimensinya apa, satuannya apa. Tetapi alangkah lebih baik, saran saya lebih baik Anda tulis dulu rumusnya atau persamaannya. Kemudian setelah itu Anda tulis satuannya. Selanjutnya Anda baru menentukan dimensinya. Nah, silakan kalau Anda kesulitan dalam menentukan dimensi, bisa lihat pada tabel di slide sebelumnya. Nah, di sini sudah saya berikan
kuncinya silahkan dipelajari. Selanjutnya soal nomor 2. Buktikan besaran-besaran berikut adalah identik atau sama. Bagian A, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik. Kemudian B adalah usaha atau energi dan kalor. Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan Anda simak. Anda tahu bahwa persamaan untuk menentukan energi potensial itu adalah MGH. Massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, massa itu dimensinya adalah M besar. Gravitasi itu adalah percepatan ya, percepatan gravitasi. LT pangkat min 2. Kemudian kalikan dengan tinggi yaitu L besar. Maka dimensinya adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Nah, Anda sudah mengetahui dimensi dari energi potensial. Sekarang Anda hitung untuk energi kinetik. Anda tahu bahwa persamaan menentukan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Setengah kali massa kali kecepatan. Silakan Anda masukkan setengah kali massa itu M besar, V kuadrat itu adalah LT pangkat min 2. Setengah itu kita tidak bisa ubah ke dalam dimensi. Nah, jadi dimensi untuk energi kinetik adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Nah, silahkan dicocokkan dengan energi potensial tadi. Apakah dimensinya sama? Ternyata energi potensial dimensinya sama dengan energi kinetik. Mudah bukan? Nah, sekarang untuk usaha atau energi dan kalor, tentu saja Anda bisa mengerjakan. Ini saya buka kuncinya ya. Nah, keduanya atau EP dan EK tadi mempunyai dimensi yang sama karena keduanya adalah identik. Kemudian yang B, energi atau usaha dan juga kalor. Bagaimana? Usaha atau energi seperti yang Anda ketahui itu sama dengan jawaban A tadi, yaitu mLT pangkat min 2. Bagaimana dengan kalor? Kalor sendiri di sini adalah 0,24 kali energi, sehingga karena 0,24 adalah nilai angka, tidak bisa kita ubah dalam dimensi, maka energinya saja yang langsung kita ubah ke dalam dimensi, yaitu mLT pangkat min 2. Gimana? Nah, mudah ya. Jadi baik energi potensial, energi kinetik, usaha atau energi, kemudian yang terakhir adalah kalor, itu memiliki dimensi yang sama atau identik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di grup WhatsApp Materi Fisika Dasar 1. Materi ini juga akan saya upload di Google Classroom, dan silakan nanti mahasiswa mengisi presensi di Google Classroom dengan menuliskan nama dan NPM. Sekian dulu pembahasan dari saya tentang materi besaran dan satuan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.